Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Tristianse dari SIP Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan sebuah aplikasi replika dengan menggunakan Visual Studio Code dan juga menggunakan Ionic. Nah, sebelumnya di sini ada 9 task. Tapi untuk task pertama sudah dilakukan di minggu kemarin, yaitu untuk instalasi Ionic dan juga eh, Git pas di Visual Studio Code. Nah, untuk yang kedua ini yaitu share kode ke GitHub. Nah, yang pertama, jadi kita akan membuat project terlebih dahulu di GitHub. Nah, untuk project ini tuh digunakan untuk mengirim kodenya nanti agar bisa dilakukan backup data, terus juga bisa digunakan untuk melacak perubahan kode, dan juga nanti juga bisa digunakan untuk memulihkan versi sebelumnya, dan apabila juga digunakan untuk berkolaborasi dengan orang lain juga bisa. Nah, jadi di sini untuk pembuatan projectnya nanti bisa dibuat di GitHub langsung. Terus setelah itu kita juga membuat sebuah repository. Nah, untuk perbedaan repository dan project sendiri, jadi repository itu tuh digunakan untuk menyimpan kodenya dan riwayat perubahannya, dan nanti sedangkan projectnya itu tuh digunakan untuk mengelola dan juga melacak pekerjaan yang sudah kita lakukan di repository tadi. Jadi di sini saya membuat sebuah repository dengan nama Regicilika App juga. Terus nanti setelah itu kita tinggal copy kodenya yang ada di sini, kita copy, terus kita masukkan di Visual Studio Code. Nah, saat kita masukkan ke Visual Studio Code ini, jangan lupa untuk masuk dulu ke filenya. File yang sudah kita buat kemarin, yaitu namanya Regicilika App juga. Jadi kita klik di terminal CMD seperti ini, terus nanti bisa masuk. Terus kita tinggal masukkan git clone-nya, yaitu link dari repository yang sudah kita salin tadi. Nah, setelah semuanya sudah masuk, sudah berhasil untuk nge-clone-nya, terus setelah itu kita membuat commit juga, commit dari semua file yang sudah ada di sini. Nah, sebelum commit itu kita harus copy paste dulu file yang ada di file Regicilika App juga. Jadi nanti masuk ke direktorinya. Nah, di direktorinya ini tuh nanti ada dua file, yaitu namanya eh, Git sama README. Nah, itu nanti di copy terus di paste di luar file tadi. Nah, kalau nanti sudah berhasil di paste, maka nanti kita tinggal menghapus file Regicil App-nya. Nah, setelah itu kita melakukan commit di sini, di source control ini, tadi itu terdapat 38 file yang kita commit. Nah, terus setelah itu kita git push dengan menggunakan terminal. Untuk task 2 hanya sampai di situ. Nah, saya juga akan menjelaskan mengenai file-file yang ada di dalam Regicila ini. Nah, ini kan ada banyak sekali file kan di situ ya. Di sini ada Angular dan lain-lain semuanya. Nah, untuk file Angular ini sendiri itu tuh digunakan untuk menyimpan konfigurasi Angular CLI yang nantinya itu tuh digunakan untuk mempercepat build dan operasi Angularnya. Nah, untuk file VS Code ini sendiri, sebenarnya ini hanya untuk pengaturan proyeknya yang ada di Visual Code itu sendiri. Jadi untuk debug atau ekstensi dan yang lain-lain. Nah, terus setelah itu di sini ada juga file node module. Nah, kalau ini tuh nanti akan digunakan untuk menyimpan semua dependensi proyek yang sudah kita install tadi. Terus setelah itu juga ada SRC. Ini file SRC. Nah, untuk folder ini tuh digunakan untuk menyimpan komponen Angularnya, terus template, terus style sheet-nya, dan juga file-file lain yang berbentuk aplikasi. Nah, terus setelah itu ada juga file konfigurasi nih, dan sistem. Contohnya adalah file browsers, ya inilah pokoknya. Nah, itu tuh nanti digunakan untuk mengatur browser mana yang harus didukung oleh aplikasi yang sudah kita jalankan ini gitu. Terus untuk file editor config itu tuh digunakan untuk menjaga konsistensi format kodenya, seperti indentasinya, spasi, dan juga akhir barisnya itu. Nah, untuk file slin.drc.json ini itu digunakan untuk konfigurasi aslinya. Jadi nanti ada berisi aturan gitu.
Nah, digunakan juga untuk menemukan dan juga memperbaiki masalah yang ada di JavaScript ataupun di TypeScript-nya. Nah, terus untuk file ini, titik nor ini, itu digunakan untuk menemukan file dan juga folder namanya yang harus dimasukkan ke dalam sistem version control-nya gitu. Nah, untuk AngularJS ini itu digunakan untuk mengatur proyek, terus build, linting, dan juga yang lain-lain. Nah, untuk kapasitor config ini tuh digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang akan kita buat. Terus untuk Ionic config ini digunakan untuk pengaturan proyek dan juga preferensi untuk platform yang didukung dari Ionic framework yang sudah kita gunakan. Nah, terus untuk karma.conf.js ini itu digunakan untuk konfigurasi alat yang digunakan untuk menjalankan Angular. Nah, untuk package log ini itu digunakan untuk mengunci versi dependensinya proyek yang mau kita buat. Nah, untuk package JSON ini nantinya itu tuh digunakan juga untuk instalasinya itu. Terus untuk README biasanya berupa dokumentasi proyeknya aja seperti instruksi instalasi, terus penggunaan dan juga yang lain-lain. Nah, untuk ketiga TS config ini itu tuh biasanya digunakan untuk kayak konfigurasi TypeScript-nya, terus untuk mengatur aturan kompilasinya, atau untuk pengujian spesifikasinya. Begitu untuk tax 2. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tax 3. Nah, untuk tax 3 ini tuh kebanyakan kita akan melakukan styling di bagian text dari Ionic itu sendiri. Nah, karena di tax 3 ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan dan juga tidak setiap next-nextnya itu tuh selalu dihapus lagi, dan ganti-ganti lagi. Jadi saya membuat LKP saja. Nanti di akhir akan saya tunjukkan Ionic. Nah, jadi di sini kita juga membuat sebuah text loader nantinya itu dengan menggunakan perintah di terminal, yaitu Ionic generate text loader gitu. Nah, untuk kita buat seperti ini. Ini contohnya untuk text login. Nah, terus setelah itu nanti akan tertampil sebuah text loader. Itu tuh nantinya tampilnya di sini. Ini jadi udah ada dua page, yaitu text loader dan juga text login. Nah, terus setelah itu kita akan juga membuat ini apa framework Ionic-nya. Jadi kalau untuk file loader pix HTML-nya itu digunakan untuk mendefinisikan tampilan UI-nya dari halaman loader dan atau halaman pemuatannya. Nah, terus setelah itu nanti akan ada tulisan splash screen gitu di bagian loadernya. Itu tuh nanti juga digunakan hanya untuk styling di bagian loader. Nah, hasilnya itu seperti ini. Loader splash screen ini. Nah, terus setelah itu kita akan membuat apa ya, kayak loading, bentuk loading gitu pakai spinner. Itu tuh nyarinya di link Ionic Framework spinner. Terus nanti untuk pewarnaannya kita menggunakan Ionic Framework button. Nah, saya menggunakan warna hijau, jadi nantinya pakai script success ini untuk warna hijau. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini, bentuk bulatan bulat muter-muter gitu warna hijau. Itu tuh nanti buatnya di itu di bagian si loading loader page HTML tadi. Nah, terus setelah itu kita juga akan mendefinisikan gayanya atau styling khususnya. Jadi nanti kita bisa buat si bentuk bulatan muter-muter tadi itu di tengah. Nah, itu bisa menggunakan div class flag center-nya. Jadi dipusatkan di horizontal atau di tengah. Nah, terus setelah itu kita akan mendefinisikan rute yang akan diakses. Jadi nanti kita bisa masuk di rute loadernya di ini localhost 8100 garis
miring loader gitu. Nah, terus setelah itu kita akan membuat eh, folder baru untuk text. Jadi nanti di dalam URL loader ini akan ada sebuah folder text yang bisa menampilkan kayak seperti ini. Ininya, kayak home setting dan ininya, tapi dalam bentuk garis 3 gitu. Nah, itu tuh kita membuat script app folder terlebih dahulu di bagian file loader text.html. Nah, script app folder ini tuh digunakan untuk menampilkan atau menyematkan komponen app foldernya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Terus setelah itu eh, juga mendeklarasikan si folder text-nya itu di loader modulnya. Jangan lupa untuk memanggil folder text itu satu aja karena kemungkinan ada pemanggilan folder yang double. Jadi nanti akan error. Terus kalau sudah di video tadi itu kembali ke loader semula. Jadi tampilan loader biasa. Nah, terus setelah itu kita juga akan mendesain page-nya sehingga bisa digeser. Nah, kalau untuk desain page-nya sendiri itu tuh bisa diedit di bagian app komponen TS-nya. Di bagian ini. Ini tuh nanti tulis sesuai dengan kebutuhan. Misal di sini mau ditulis house atau apa ya, work itu juga bisa. Nah, tapi jangan lupa untuk mendefinisikan si labelsnya ini. Jadi kalau nanti nggak didefinisikan, maka akan terjadi error. Nah, terus setelah itu eh, jangan lupa juga untuk import komponennya karena di script sebelumnya itu belum ada import komponen, jadi error. Sedangkan di video itu tidak ada keterangan untuk import komponen. Jadi tambahin aja sendiri yaitu import komponen di atas ini. Nah, terus setelah itu kita bisa menentukan tampilannya mau ditulis apa. Kalau di sini saya nulisnya replika milik Rindi gitu. Itu sebenarnya si app komponen HTML itu tuh cuma bisa digunakan untuk struktur tampilannya, terus penggunaan data bindingnya, atau komponen ioniknya, atau pengaturan routing dan navigasi, terus penerapan styling dan juga yang lain-lain gitu. Nah, terus setelah itu di akhir juga membuat page login. Jadi nanti ada dua page, yaitu loader dan login. Untuk pembuatan login sendiri, sama persis seperti membuat page loader. Jadi kita uh, melakukan perintah di terminal dengan menggunakan Ionic Generate Page Login. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini untuk loader, dan ini bisa digeser seperti ini. Ini. Nah, untuk loginnya sendiri, nah, seperti ini. Sekian penjelasan dari Tax 3. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan teks 4, yaitu tentang styling, page login, dan juga register. Yang pertama, jadi kita di sini membuat page untuk login terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan perintah di terminal, yaitu iconic key page garis miring login. Terus nanti akan terbuat sebuah page di login, yaitu ada login routing, login modul, login page, dan yang lain-lain seperti ini. Nah, jika sudah, nanti akan tertampil page loginnya, terus nanti kita bisa styling di bagian login page HTML. Nah, untuk styling di login page HTML ini itu hanya seperti biasa untuk menampilkan login page seperti yang di tax 3 kemarin, hanya saja ada tulisan login page di dalam loginnya. Seperti. Nah, terus setelah itu kita akan membuat sebuah script untuk semuanya. Jadi kita membuatnya itu di dalam file global.scss. Nah, kenapa kita membuat sebuah script di global
.scss karena itu nanti biar bisa digunakan di semua halaman tanpa perlu duplikasi kodenya gitu. Nah, untuk script di global SCSS-nya seperti ini. Ini di bagian ini flag center, terus displaynya, terus ada tingginya dan setup marginnya seperti itu. Hanya untuk tampilan saja. Jadi ini nanti akan bisa digunakan di bagian loader, juga digunakan di bagian login, dan juga digunakan di bagian register tanpa harus duplikasi sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kita lanjut untuk styling di tampilan loginnya. Jadi itu nanti kita akan menambahkan sebuah ion card. Ion card ini itu nanti akan ada tulisan gitu di dalam text loginnya. Itu tuh bisa diakses di HTTPS Ionic Framework di bagian card. Nah, nanti bisa di uh, scriptnya bisa di copy aja di bagian login text-nya seperti ini. Nah, ini saya tulis sebagai replika milik Rindu itu, terus nanti warnanya pakai warna hijau yaitu sukses. Nah, untuk tampilannya sendiri itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan menambahkan ini replika ini warnanya hijau. Terus nanti juga akan styling bagian email, password, terus forward email atau passwordnya sama login sama register ini seperti biasa juga di bagian login text HTML ini. Jadi kita menggunakan ion labelnya pakai floating email, terus tipenya juga email, sama aja seperti password dan juga yang lain-lainnya. Nah, terus untuk bagian forward email atau password ini di sini forward email atau password ini kita menggunakan color dark yaitu hitam, terus fill clear. Script fill clear ini digunakan untuk menghapus background dari tulisan forward email ini. Jadi sebelum dikasih tulisan fill clear, maka nanti di bagian forward email ini akan berwarna hijau. Terus setelah itu untuk size full ini tuh digunakan untuk agar tulisannya bisa di tengah-tengah dan juga bisa full di bagian ioniknya. Nah, terus sama aja untuk login dan juga register. Tampilannya adalah seperti ini. Login dan juga register. Nah, terus setelah kita selesai menuliskan styling di bagian login, itu kita ya mungkin saya akan demokrasi di bagian login terlebih dahulu, jadi kita bisa masukkan sini mungkin itu nanti passwordnya bisa 23456 mungkin, nah itu seperti emailnya. Untuk button-buttonnya sendiri belum dikasih fungsi, ini berbentuk button seperti biasa. Terus setelah itu kita akan membuat perintah lagi di terminal untuk membuat page register. Jadi nanti ada 3 page yaitu loader, login, dan juga register. Seperti biasa untuk perintah di terminal itu seperti yang kita buat untuk login tadi. Nah, nanti akan tertampil teks dari registernya. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat teks untuk register, maka kita akan membuat styling untuk registernya sendiri. Nah, karena kita mau membuat background seperti ini, aku tunjukkan terlebih dahulu. Nah, untuk warna hijau di belakang background ini, biar semuanya warna hijau, itu tuh bisa diatur di bagian register text STSS-nya. Jadi kita menggunakan background, nah ini, alien color success gitu. Ini bisa diambil di bagian global STSS tadi. Terus setelah itu seperti biasa styling di bagian register. Jadi kita akan membuat 3 card content.
yaitu ada kontak, address information, dua art content, yaitu kontak dan juga address information. Terus ada button register juga. Nah, di sini kita buat card ini, membuat sebuah card itu tuh untuk tulisan aja, dan di bawahnya ada Ion Radio button, radio group. Itu bisa dicari di Ionic Framework. Nah, untuk sini, nah ini Ion card yang paling atas tadi. Terus kita bisa menggunakan Ion Radio Group. Itu ada dua pilihan, yaitu bisa dibeli atau bisa dijual gitu. Kalau dibeli sebagai value sebagai klien, nah kalau dijual value sebagai partner. Terus setelah itu kita buat ion card lagi, yaitu pakai kontak yang di dalamnya ada ion label, yaitu untuk nama, email, password, dan juga konfirmasi. Tampilannya seperti ini, sama phone number. Nah, untuk phone number sendiri itu kita menggunakan TP-nya tile, jadi nanti akan otomatis muncul hanya tulisan angka saja. Nah, seperti yang kontak tadi, kita juga membuat sebuah address information yang di dalamnya itu ada label address, number, ini sama komplement dan juga zip kode. Terus ada state-nya juga, ada city-nya juga. Nah, terakhir itu buttonnya itu sendiri itu tuh menggunakan tulisan register gitu. Seperti ini. Register. Terus setelah itu kita akan coba tulis di sini. Nah, ini bisa diklik ini gitu. Nah, untuk name-nya kita bisa nulis namanya passwordnya jadi ada empat ini kamu 08123456. Alamatnya kita tulis di UGM skip ya, skip. Terus nomornya dua network tuh di komponennya ya, chip kodenya juga, stepnya ya, city-nya. Sekian untuk penjelasan dari taks 4. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai taks 5, yaitu pembuatan dashboard yang berisi informasi penting dan juga dapat mengarahkan dashboard tersebut ke halaman selanjutnya. Dan juga nanti ada sekitar 3 halaman, yaitu di mana halaman keduanya menampilkan lokasi dan juga beberapa catatan penjemputan. Dan di halaman ketiganya nanti akan ada daftar dari semua catatan penjemputannya. Nah, yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah page untuk URL home. Seperti biasa kita membuat perintah di terminal dengan script Ionic jpix garis miring home. Nanti akan tertampil sebuah page dari home-nya. Ini. Nah, terus setelah itu kita akan mengatur tampilan di page home dengan file home page HTML. Nah, di sini kita membuat sebuah toolbar dengan warna hijau dan juga ada buttonnya. Jadi buttonnya itu di sini tertulis slot sama dengan start, itu tuh digunakan untuk menempatkan si button tersebut di kiri, di bagian kiri. Tuh. Terus setelah itu di sini ada title-nya, yaitu Registrika. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini buttonnya ada di bagian kiri, di mana jika nanti klik di button yang diklik bisa tertampil si yang depan ini. Nah, terus di sini juga kita mengatur tampilan dari listnya. Jadi kita nanti ada menampilkan gambar icon dengan icon gambar seorang wanita pakai hijab ini dan juga ditaruh di bagian kiri.
dengan menggunakan slot sama dengan star. Terus kita juga menggunakan label di mana header satunya itu ditulis Rindy, itu tuh nama dari penggunanya nanti. Terus nanti juga ada paragraf, itu tuh untuk jumlah uang yang dimiliki oleh si pengguna gitu. Jadi di sini saya tulisnya $15. Nah, terus setelah itu kita akan membuat sebuah card header dua, yaitu ini pas pickup kali ini. Nah, itu nanti kita juga akan membuat itemnya di dalam card readernya nanti akan ada apa aja. Nah, di sini ada icon, terus ada card juga untuk eh, keterangan dari penjemputannya, terus ada waktunya juga. Seperti itu, di mana di sini untuk garis lines-nya dinonaktifkan. Terus di sini memakai icon whole glass outline, yaitu ini. Nah, terus setelah itu pakai slot star, berarti nanti ikonnya akan berada di bagian kiri, terus nanti warnanya pakai warna kuning. Setelah itu nanti di dalamnya kita buat sebuah label dengan tulisan on hold sama waktunya 24 eh, Agustus 2024 ini ada jamnya juga gitu. Terus kita membuat sebuah item lagi di bawahnya si on hold tadi, terus nggak pakai garis juga, jadi garisnya dinonaktifkan pakai line sama dengan non. Terus ada keterangan create-nya tentang berapa sama notes-nya. Nah, notes-nya itu nanti bisa ditulis di pengguna sendiri. Nah, terus setelah itu kita juga membuat sebuah button di mana dengan warna hijau dan juga fill clear itu tuh nanti untuk menghapus background-nya. Jadi nggak pakai background gitu. Terus size-nya full di mana nanti ukurannya akan memenuhi layar dari aplikasinya. Terus nanti tulisannya adalah see all. Sini. Dan kita belanja akan seperti ini. Nah, terus di bawah ini juga ada ini tanda tombol plus ini tuh dibuatnya dengan ini ion fab vertical. Ion fab vertical ini sendiri itu nanti akan membuat sebuah tanda di bagian pojok kiri layar itu dengan warna hijau itu. Dan ini nama ikonnya yaitu add. Nah, terus setelah kita sudah mengatur tampilan di bagian text home, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah page baru dengan nama pick up call. Nah, seperti biasa juga menambahkan perintah terlebih dahulu di terminal. Terus setelah itu, setelah page-nya sudah terbuat, maka kita juga akan mengatur tampilan page pick up call-nya di bagian pick up call page HTML. Nah, nah, di bagian sini. Jadi nanti tampilannya untuk pick up call sendiri adalah seperti ini. Sini, pick up call, pick up. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Di mana kita juga menggunakan sebuah toolbar dengan warna hijau, terus nanti juga ada button di sebelah kirinya, tapi karena button di sini belum tertampil karena di sini tertera bahwa kita menggunakan button back, yaitu dari pemanggilan dari halaman sebelumnya, sedangkan kita belum mengkoneksikan antara dalam si halaman pickup call ini dengan halaman sebelumnya, jadi nanti buttonnya belum tertampil. Terus setelah itu di sini kita menggunakan title yaitu pickup call. Terus kita nambahkan gambar juga. Gambarnya itu digunakan untuk lokasi dari penjemputan aplikasi sampah ini sendiri. Nah, terus setelah itu eh, kita membuat sebuah ion card content di mana berisi penjelasan mengenai address, komplimen, terus snackball-nya, terus zip code-nya, sama city name-nya. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, terus kita membuat list juga, di mana di dalam list ini nanti kita menggunakan lines berupa insert digunakan untuk lines insert ini itu digunakan untuk membagi atau memberi jarak antara si card, si ion card tadi dengan si ion list yang kita buat gitu. Nah,
Terus setelah itu di sini namanya adalah nodes. Untuk position floating ini sendiri itu digunakan untuk menjadikan ion itemnya itu mengambang. Nanti saat kita tulis, nah seperti ini, tulisnya ini itu. Nah, terus setelah itu di sini kita juga menggunakan membuat sebuah button dengan size fullnya dan juga colornya berwarna hijau dengan nama Create Pickup Call. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah perintah lagi di terminal untuk membuat text dari pickup calls. Jadi nanti kita membuat dua tampilan pickup, satunya ada pickup call dan yang kedua adalah pickup calls. Nah, untuk mengatur tampilan dari pickup call sendiri seperti biasa dibuka di bagian pickup calls page.html di sini. Nah, ini kita juga untuk tampilan dari pickup calls-nya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini seperti biasa kita menggunakan toolbar dengan warna hijau, terus kita buat kita buat button juga dengan diletakkan di sisi kiri, terus title-nya yaitu My Pickup Calls. Terus kita di sini membuat sebuah card. Card ini kita bisa copy paste di bagian home page HTML tadi yang sudah kita buat di awal tadi. Di sini, nah ini kan ada ion cards-nya, ini kita bisa copy, terus kita paste di bagian ion contact di sini. Nah, karena kita butuhkan 3 card, jadi tinggal alt bawah untuk 3 card sekaligus. Nah, yang pertama itu kita gunakan untuk cards on hold, yang kedua itu untuk processing, dan yang ketiga itu untuk finish. Nah, untuk masing-masing card sendiri itu terdiri dari icon, terus ada penempatan iconnya sama warna iconnya, terus ada label juga, dan juga ada keterangan hari dan juga waktunya. Tampilannya adalah seperti ini. Ada 3 seperti ini. Nah, untuk bagian finish sendiri, kita akan menambahkan eh, jumlah uang yang dimiliki oleh pengguna. Itu tuh nanti dengan menggunakan icon piala atau trofi di bawah ini. Juga menggunakan icon label untuk menuliskan uang yang sudah didapatkan oleh pengguna. Sekian penjelasan dari Proxima. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai taks 6, yaitu tentang membuat sebuah komponen, di mana komponen ini digunakan untuk mengkoneksikan halaman-halaman yang sudah kita buat dengan halaman utama, yaitu halaman page home. Nah, kegunaan dari komponen ini sendiri juga dapat digunakan untuk membuat komponen baru yang di dalamnya sudah terdapat TypeScript, HTML, dan juga CSS yang dapat digunakan di aplikasi Ionic yang akan kita pilih sebagai framework. Nah, untuk pembuatan komponen sendiri itu tuh membuat sebuah perintah baru di terminal dengan menggunakan script Ionic key component components garis miring pickup, strip all, strip cards, dan nanti akan terbuat sebuah fix komponen seperti ini yang di dalamnya terdapat 4 file, yaitu file HTML, CSS, dan 2 file TS. Nah, setelah itu kita akan membuka halaman utama, yaitu halaman home, dan mensambungkannya dengan halaman komponen yang sudah kita buat. Jadi untuk menghubungkan kedua file tersebut, kita membutuhkan sebuah script, yaitu app pickup call card seperti ini. App pickup call card. Terus kita juga akan memanggil pickup call card-nya, pickup call card komponennya di halaman home modul TS. Ini. Tapi kan kita juga akan menghubungkan antara pickup calls dan juga fix home, maka untuk pemanggilan komponen itu tidak bisa double. Jadinya harus membuat sebuah modul untuk share. Jadi saya membuat sebuah modul namanya share
Terus terdapat juga di dalamnya sebuah file dengan nama share modul TS. Jadi di sini digunakan untuk import komponennya tadi. Terus pemanggilannya di homepage sendiri itu dengan menggunakan di home ini sih homepage assist. Di sini home modul TS dengan menggunakan share modul. Ini di bagian import. Nah, terus setelah kita sudah berhasil memanggil komponen di pickup call core tadi, maka kita akan melihat tampilan di home-nya. Tampilan di home-nya adalah seperti ini. Nah, terus untuk membuat tampilan-tampilan ini sendiri, itu juga kita akan memanggil dari komponennya. Terus untuk saat pemanggilan, pasti tulisan atau ukuran dari card ini kan berbeda. Ada yang menjadi kecil, ada yang uh, kecil besar seperti itu. Nah, untuk mengatur ukuran dan juga bentuknya, maka bisa diubah di bagian homepage SCSS-nya. Nah, di sini dimasukkan ke pickup call card SCSS juga. Nah, terus setelah itu kita akan membuka file fix HTML ini, pickup call spec HTML. Juga kita akan menyambungkan ke komponen juga dengan menggunakan app pickup call card ini. Terus kita juga akan menyambungkan si pickup calls ini dengan menggunakan share modul tadi. Jadi di bagian ini menggunakan import share modul juga. Nah, terus setelah itu kita akan membuat sebuah komponen yang bisa menjadi dua fungsi. Satu komponen bisa tanpa header dan button, dan yang satu komponen juga dengan header dan juga button gitu. Nah, itu caranya dengan menambahkan script ngif untuk bagian header dan juga footernya. Itu tuh di bagian pickup call card komponen HTML. Nah, ini kita menggunakan ngif seperti ini untuk header dan juga footer, tapi ini sudah dihapus kembali karena nanti akan ada penambahan script untuk pemanggilan langsung dari komponennya tanpa menggunakan header dan juga footer. Nah, terus setelah itu kita membuka pickup call card komponen TS-nya. Nah, di sini kita membuat input hash header-nya dan juga hash footer. Nah, untuk di bagian video itu tidak dideklarasikan nilainya, tetapi kalau tidak dideklarasikan nilainya nanti akan error. Jadi ini dideklarasikan dengan false. Seperti ini. Terus setelah itu kita juga akan menambahkan sebuah script untuk ini status update create notes dan value ini. Terus juga menambahkan script untuk pemanggilan input status ini, jadi tanpa kita menuliskan nanti akan langsung terpanggil. Itu di bagian pickup call fix HTML-nya. Seperti ini ada create up, update up. Itu pemanggilannya dari pickup call komponen ini. Terus setelah itu kita akan membedakan status dan juga ikonnya sama seperti membedakan header dan juga footer tadi, yaitu dengan menggunakan ngif juga. Ini untuk icon harus kita menggunakan ngif. Seperti itu, ini untuk ngif old, ngif processing, dan juga ngif finish. Terus kita juga menambahkan span.
untuk tiga card juga di bagian pickup call. Ini. Nah, jadi nanti itu di bagian ini tuh sudah tidak ada skrip yang menuliskan seperti di tax 45 itu kan itu masih menggunakan label terus ikonnya sendiri terus paragrafnya sendiri. Itu kalau di sini kita sudah pemanggilan melalui komponen yang sudah kita buat tadi, jadi lebih ringkas itu. Terus seperti kan tadi ada tiga card, yaitu card on hold, processing sama finish. Jadi untuk prosesnya sendiri itu sama. Terus untuk tampilan dari pickup calls-nya adalah seperti ini. Dan untuk tampilan dari form-nya adalah seperti ini. Dan terus di sini juga ada ini di bagian komponen HTML itu ada ng content, itu digunakan untuk pemanggilan header dan juga footer, di mana untuk header itu ditulis di bagian atas dan footernya ditulis di bagian bawah. Terus mengatur tampilannya juga menggunakan SCSS seperti biasa. Ini sekian penjelasan dari tax 6. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tax 7, yaitu tentang membuat navigasi antara halaman aplikasi yang sudah kita buat di tax-tax sebelumnya. Sebelumnya ada beberapa halaman page yang sudah kita buat, yaitu ada loader, login, home, register, pickup call, dan juga pickup calls. Dan nantinya kita akan membuat navigasinya agar masing-masing halaman itu bisa terhubung dengan menggunakan button-button yang sudah kita buat. Jadi sebelum kita membuat navigasi, kita akan memberikan perintah dulu kepada terminal untuk npm test, di mana npm test ini tuh digunakan untuk melakukan pengujian otomatis dalam proyek yang sudah kita buat dan juga memastikan kualitas kodenya itu tuh tetap terjaga dan apakah nanti masih ada error atau enggak. Nah, untuk terminalnya sendiri itu tuh nanti bisa tulis di sini. Dan nanti kalau selamanya ada error, maka nanti akan terhubung ke Google Chrome dan akan terlihat apa yang error di page-nya. Nah, selanjutnya, saat sudah berhasil memperbaiki error-error yang ada di npm test tadi, maka kita akan langsung membuat sebuah navigasi dengan cara memakai Ionic Framework Navigation. Jadi kita akan membuat sebuah halaman untuk routernya. Nah, untuk routernya sendiri itu yang pertama kita akan menghubungkan antara halaman loader ke halaman login. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu bagian loader page di sini. Nah, ini di sini kita membuat sebuah router terlebih dahulu dan juga mendeklarasikannya menjadi loader page. Nah, di sini kita juga menambahkan app routing modulnya. Terus kita membuat sebuah create komponennya dengan loader fake. Terus di sini kita juga menambahkan IT, yaitu show go to login page after load. Jadi nanti tuh setelah kita membuka halaman loader, maka nanti akan langsung masuk ke halaman login. Contohnya adalah ini. Nah, ini munculnya langsung masuk ke halaman login. Untuk mengatur
uh, untuk mengatur bahwa ada jedanya di bagian sebelum ke loader ke login tadi kan masih ada jeda, ada bulatan muter-muter tadi. Nah itu tuh ngaturnya di bagian loader pick is. Nah di sini kita ada 1000, jadi ada 1000 detik itu sebelum masuk ke halaman login. Jadi masih ada tampilan loadernya sebentar. Nah terus setelah itu kalau halaman loader sudah bisa tersambung ke halaman login, maka selanjutnya adalah kita akan mengkoneksikan button-button yang ada di halaman login. Nah, di sini kan ada dua button, yaitu button login dan juga button register. Nah, sebenarnya hampir sama seperti kita mengkoneksikan antara halaman loader dengan login tadi, tapi juga kita juga akan menambahkan sebuah filter di halaman login page-nya seperti ini. Kita buka login page terlebih dahulu. Nah, di sini kita menambahkan router navigate, yaitu ke home, di mana nanti saat kita klik button login, maka nanti akan tertuju ke halaman home. Nah, terus di sini kita akan klik button register, maka nanti akan masuk ke halaman register. Gitu. Nah, untuk kedua pendeklarasian router navigate tadi itu tuh dideklarasikan di halaman login page.ps ini. Jadi yang pertama kita seperti biasa membuat lead router terlebih dahulu, terus kita deklarasinya pakai login page, terus diimport pakai app routing module. Nah, terus setelah itu kita pakai ID juga yang akan menunjukkan bahwa akan setelah kita klik button login dan juga register, maka nanti akan masuk ke halaman home, dan saat kita klik button register akan masuk ke halaman register. Jadi pemanggilannya beda. Di sini kita panggil uh, si halaman home, sedangkan yang satunya kita panggil di halaman register. Nah, kalau kita sudah berhasil mendeklarasikan router-routernya, maka kita tinggal menambahkan uh, klik atau perintah untuk buttonnya, yaitu di sini klik register, yaitu artinya saat kita mengklik button register maka akan masuk ke halaman register seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti itu. Nah, terus setelah itu pendemokrasinya ada seperti ini. Jadi ini tadi kan ada halaman login, terus kita klik login, maka nanti akan ke halaman home gitu. Terus nanti kalau register juga akan masuk ke halaman si register. Nah, seperti ini. Nah, terus setelah itu kita akan menghubungkan button register ke halaman register seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama aja. Nah, terus kita akan membuat sebuah tombol kembali, di mana di sini, di register ini, nah ini kan ada tombol kembali nih, buat kembali ke halaman login. Nah, itu tuh dibuat dengan cara kita membuat button lagi di bagian pix HTML-nya, register pix HTML. Nah, di sini di bagian atas ini kan ada iron back button. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di halaman di tax 6 kemarin, kalau saya sudah membuat iron back button tapi tidak bisa tertampil karena belum dikoneksikan dengan halaman sebelumnya. Nah, karena di tax ke-7 ini sudah ada navigasi, jadi button back ini bisa berfungsi. Begitu. Terus setelah itu kita akan menghubungkan button register di page register untuk masuk ke home. Bentar. Jadi di sini kan di bawahnya ada button register. Nah, ini biar bisa kembali ke home seperti ini, itu tuh caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tentang button login dan juga register tadi. Jadi hampir sama-sama semuanya. Nah, terus yang terakhir yaitu kita akan mengaktifkan tombol see all yang ada di page
home dan juga mengaktifkan tombol plus yang ada di pojok bawah page home-nya, yaitu kita akan aktifkan see all ini sama plus. Jadi kita akan membuat, kalau kita klik button see all ini, nah ini maka nanti akan masuk ke halaman pickup calls, dan sedangkan kalau kita klik button plus ini maka nanti akan masuk ke halaman pickup call. Jadi ada dua route yang akan kita buat. Yang pertama yaitu route untuk masuk ke halaman pickup calls, dan satunya route untuk masuk ke halaman pickup call. Nah, untuk membuat route ini sendiri, maka kita buat di halaman homepage ds. Homepage ds. Di sini. Di sini ada dua, yaitu pickup calls dan juga pickup call. Jadi ada dua navigate route yang kita buat. Terus setelah itu di spec ts-nya kita juga menjelaskan bahwa di sini itu kita akan go to new pickup call on create pickup call sama go to pickup calls on see all. Jadi saat kita klik button see all maka akan langsung masuk ke halaman pickup calls, dan saat kita klik tanda plus atau pickup call tadi maka nanti akan masuk ke halaman pickup call gitu. Dan di sini untuk pemanggilan komponennya sendiri juga berbeda, yaitu yang pertama untuk pickup calls, nah kita menggunakan go to pickup call, sedangkan yang untuk pemanggilan komponen pickup call kita menggunakan new pickup call. Nah, terus kalau semuanya sudah, maka nanti akan seperti ini. Ini kita see all masuknya ke pickup calls, dan kalau di plus, nah ini masuknya ke pickup call. Nah, terakhir kita akan mengaktifkan si button create pickup call ini. Caranya sama aja seperti sebelum-sebelumnya, tapi bedanya untuk button create pickup call ini akan kita sambungkan ke halaman ke page home. Gitu. Nah, di sini kita akan buat router navigate ke home. Jadi nanti akan balik ke home, terus di bagian ininya juga kita panggilnya di route navigate have call home. Terus di bagian pick HTML kita tinggal nambahkan klik dan manggilnya itu new pickup call karena kita mau masuk ke halaman pickup call bukan pickup calls. Kalau kita mau manggil ke halaman pickup calls berarti nanti pakai klik go to pickup calls gitu. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan aplikasinya dari awal. Nah, ini untuk halaman loader, ada jeda sedikit, terus lalu masuk ke halaman login, terus kita klik button login seperti ini, bisa masuk ke halaman home. Nah, terus setelah itu, kita masuk ke halaman register. Seperti ini masuk ke page register. Terus kalau ini juga bisa kita kembalikan. Terus di bawah ini ada button register, maka tinggal diklik masuk ke halaman home. Terus saat kita klik CC all ini masuk ke halaman pickup calls. Terus kalau klik button plus ini, maka masuk ke halaman pickup call. Terus yang terakhir untuk button create pickup call masuk ke halaman home. Sekian penjelasan dari Task 7. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai task 8, yaitu tentang mengkodekan aplikasi autentikasinya, yaitu untuk membuat bagian validasi dari formulir login menggunakan formulir atau form. Jadi di sini yang pertama saya akan menampilkan terlebih dahulu ini untuk bagian page login. Jadi nanti kita akan membuat autentifikasi dari email dan juga passwordnya. Nah, di sini filter yang digunakan yaitu ada login page form, login page form spec, login page spec, login modul, login page sama login page ts. Nah, yang pertama kita membuat sebuah form group dan juga validatornya terlebih dahulu, yaitu dengan import dari Angular Forms-nya. Terus kita juga export login page form-nya. Terus setelah itu kita membuat private form builder di sini. Terus nanti di sini kita akan mengembalikan dari form builder yang sudah kita buat tadi
yaitu ada dua, yaitu email dan password. Nah, di sini untuk emailnya sendiri itu menggunakan validator required dan passwordnya juga. Nah, terus untuk bagian login page form spec ini, kita menambahkan ini let form untuk form group. Terus di sini ada tambahan IT, yaitu kita akan membuat 4 keadaan di mana show create login for empty, yaitu waktu formnya kosong, terus ada kita punya keadaan emailnya invalid atau emailnya not valid sama emailnya valid. Nah, terus di sini seperti biasa kita menggunakan form get emailnya, terus invalid emailnya dari set value. Terus setelah itu untuk penulisan emailnya sendiri di sini ada valid at email.com, terus ada passwordnya ini password. Terus untuk di bagian login page sendiri kita menambahkan sebuah import, yaitu reactive form modul ini tambahan. Nah, terus kita juga membuat IT tambahan, yaitu form tadi yang sudah kita buat dengan memanggil si NQ on init, tapi komponennya kita di undefined kan. Nah, terus setelah itu di sini kita juga menambahkan lagi reactive form modulnya. Terus udah, kalau di sini cuma reactive form modulnya aja. Terus kalau di bagian login page PS ini kita membuat tadi kan kalau yang tax 7 itu tuh hanya menggunakan private router-nya saja. Nah, kalau ini ditambahin jadi private form builder ini untuk memanggil si formulir yang sudah kita buat. Nah, terus kita juga menggunakan NC on init, di mana this form-nya itu berada di NC on init-nya itu. Terus di sini ada create form, terus udah. Nah, terus kok bagian ini untuk di bagian label email itu kan ini label email. Nah, itu di bawahnya nanti kita akan membuat sebuah tulisan dengan nama email is mandatory atau email is invalid. Nah, untuk sama-sama warna merah, tapi ada dua keadaan di mana untuk penulisan keadaan sendiri kita menggunakan NCIF ini. Nah, kalau yang pertama itu tuh saat ini button emailnya disentuh, maka nanti akan ada required dari email is mandatory atau email itu wajib gitu. Terus yang kedua adalah ketika emailnya disentuh, itu kan ada dua kemungkinan di mana emailnya itu valid atau invalid dengan menggunakan error tanda tanya ini, yaitu nanti akan jika salah akan menampilkan sebuah teks yaitu email invalid, tapi kalau benar tidak ada itu. Nah, untuk penulisan password sendiri sama seperti email tadi. Nah, terus untuk buttonnya sendiri, karena kita mau menggunakan button login saja, jadi hanya di bagian ini, disable form valid login ini. Jadi jika formnya valid, maka nanti loginnya bisa diklik. Tapi jika formnya tidak valid, maka loginnya tidak bisa diklik. Seperti itu. Nah, untuk demo produknya sendiri yaitu seperti ini. Nah, ini ada email is invalid seperti itu. Terus seperti ini. Password is mandatory atau email is mandatory. Sekian penjelasan dari tax 8. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai tax terakhir, yaitu tax 9. Di tax 9 ini kita akan menampilkan sebuah komponen pesan validasi formulir di aplikasinya. Nah, tadinya kan sebelumnya itu kita sudah membuat pesan, yaitu email is mandatory dan juga email is invalid, dan juga untuk passwordnya juga. Nah, jadi di sini kita akan bagaimana caranya bisa mengurangi pengulangan kode yang ada di aplikasinya. Sebelumnya kan kita sudah menampilkan sebuah pesan error, tapi pesan tersebut nanti akan diulang-ulang beberapa kali dan kemungkinan itu akan terus diulang di bagian lain aplikasi yang lain gitu. Nah, maka kita akan membuat sebuah solusi di mana dengan membuat komponen khusus untuk mengenai pesan error ini. Jadi nanti sehingga
kode yang sudah dibuat tadi itu bisa lebih efisien dan terstruktur. Sebelumnya kita akan membuat sebuah PEX baru namanya error message. Seperti biasa dengan menambahkan perintah di terminal, kita membuat sebuah ionic error message seperti ini. Terus di sini di bagian error message komponen HTML kita buat label dengan warna merah. Terus kita juga membuat sebuah kondisi yaitu dengan menggunakan show komponen. Nah, terus di bagian login modul karena kita menggunakan PEX modul, jadi kita menambahkan deklarasinya yaitu error message komponen di sini. Dan juga import error message-nya jangan lupa. Terus setelah itu di bagian login PEX HTML, kita menambahkan sebuah app ini, app error message dengan pemanggilan field di mana untuk formnya sendiri itu ada dua kondisi, yaitu jika formnya nol maka nanti tidak akan tertampil, dan jika formnya tidak nol maka nanti akan ada tulisan email is mandatory ini. Terus sama aja untuk email is invalid dan juga untuk password. Terus kalau di bagian sini gitu, terus setelah itu di bagian login page ts, di bagian login page ts ini kita menambahkan tidak ada menambahkan apa di sini. Nah, terus setelah itu di error message komponen ini, kita menambahkan ini input error string dengan pendefinisian. Terus setelah itu, di bagian error message komponen, kita membuat ID lagi, yaitu initial write error message ini, di mana ada 3 komponen baru. Yang komponennya di bagian ini adalah another error, terus yang jangan lupa juga untuk import error message-nya di atas ini. Terus untuk demo aplikasinya sendiri itu seperti ini. Karena tulisan email is mandatory. Kalau kita nanti masukkan ininya karena tulisan email is invalid. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.